Menjadi anggota keluarga kerajaan memang terlihat menyenangkan dan membahagiakan, namun nyatanya kehidupan kerajaan tidak seindah yang dibayangkan. Terdapat banyak intrik di dalam kehidupan kerajaan yang membuat hidup di istana tak selamanya menjadi mudah dan indah. Perebutan kekuasaan menjadi penyebab utama banyaknya intrik dan trik jahat, bahkan hingga menyebabkan pertumpahan darah. Tak jarang kemalangan dan petaka kerap menimpa mereka yang memegang kekuasaan, seperti yang terjadi pada para ratu dan selir dari dinasti Joseon ini. Para ratu dan selir ini memiliki kisah paling tragis dan menyedihkan. Lalu seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya dalam video ini. 1. Ratu Dangyong. Ratu Dangyong menjadi salah satu ratu di dinasti Joseon yang memiliki kisah paling menyedihkan. Ia dikenal sebagai ratu dengan masa jabatan paling singkat, yaitu hanya selama 7 hari, sebelum akhirnya digulingkan. Tidak hanya itu, ia juga kehilangan keluarganya dan dipaksa untuk berpisah dengan suaminya yaitu Raja Jungjong, dan kemudian menghabiskan hidupnya di tempat pengasingan. Ratu Dangyong hidup di masa pemerintahan Raja Yongsan yang terkenal sebagai raja terkejam dan tirani terburuk dalam sejarah Korea. Ratu Dangyong merupakan istri pertama dari Pangeran Jinsong yang kelak menjadi Raja Junjong, sekaligus saudara tiri dari Raja Yongsan. Mereka resmi menjadi sepasang suami istri pada tahun 1499. Secara tidak langsung, Ratu Dangyong adalah penyelamat bagi Pangeran Jinsong dari kekejaman kakak tirinya yaitu Raja Yongsan yang saat itu berkuasa, karena Pangeran Jinsong adalah salah satu lawan politik terberat dari Raja Yongsan. Raja Yongsan tidak segan untuk membunuh dan menyingkirkan semua lawan politiknya, termasuk adik tirinya sendiri. Namun karena sang adik menikah dengan Shin Dangyong, keponakan dari istrinya sekaligus putri dari Shin Sugen, salah satu orang kepercayaannya, ia tidak bisa menyingkirkan adik tirinya. Mengingat hukum pada saat itu akan berdampak pada semua anggota keluarga dari orang yang bersalah. Jika seseorang bersalah, maka orang tua dan keluarganya juga akan mendapat hukuman. Di era pemerintahan Raja Yongsan, kemiskinan merajalela dan rakyat hidup dalam kesengsaraan. Banyak dari para bangsawan juga tidak menyukai pemerintahan Raja Yongsan. Hal itu kemudian membuat sekelompok pejabat merencanakan kudeta untuk menggulingkan Raja Yongsan dan mengangkat Pangeran Jinsong sebagai Raja Joseon. Pada tahun 1506, kudeta dilancarkan dan Raja Yongsan berhasil digulingkan. Kemudian Pangeran Jinsong naik tahta. Ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Raja Junjong, dan Ratu Dangyong pun diangkat menjadi Ratu Joseon. Selain penggulingan Raja Yongsan, para pendukung dan orang-orang kepercayaan Raja Yongsan pun turut diadili. Salah satunya adalah ayah Ratu Dangyong. Ayah Ratu Dangyong adalah salah satu pendukung Raja Yongsan dan menentang penobatan Raja Jungjong. Akhirnya, ayah Ratu Dangyong dicap sebagai pengkhianat, kemudian dieksekusi. Hal itu membuat posisi Ratu Dangyong yang baru saja naik tahta menjadi terancam karena dia adalah putri dari seorang pengkhianat kerajaan sekaligus keponakan dari Ratu Shin, istri Raja Yongsan. Akhirnya karena alasan tersebut, para pejabat istana meminta Raja Junjong untuk turut mengadili Ratu Dangyong. Pada saat itu, Raja Junjong mati-matian untuk membela Ratu Dangyong dan sebisa mungkin mempertahankan posisi istrinya. Namun karena Raja Junjong adalah raja yang dinobatkan oleh para pejabat yang memberontak, posisinya sebagai raja pun dianggap sangat lemah. Akhirnya Raja Junjong hanya mampu melindungi dan mempertahankan posisi istrinya selama 7 hari. Pada tanggal 9 September 1506, Ratu Dangyong resmi diturunkan dari tahtanya. Semua gelarnya dilucuti dan kemudian diasingkan. Sampai akhir hidupnya, ia tinggal di pengasingan dalam kesendirian tanpa sanak saudara dan dirinya pun tidak pernah menikah kembali. 2. Selir Song Uibin. Meskipun tidak diasingkan seperti yang terjadi dengan Ratu Dangyong, kisah selir Song Uibin juga tak kalah menyedihkan. Song Uibin merupakan selir dari Raja Jongjo, sekaligus wanita paling dicintai oleh Raja Jongjo. Meski menjadi wanita paling dicintai oleh penguasa dinasti Joseon, tak menjadikan hidupnya berakhir dengan bahagia.
Song Uibin terkenal karena kisahnya menolak lamaran Raja Jongjo sebanyak 2 kali. Sebelum diangkat menjadi selir, Song Uibin merupakan dayang pribadi dari ibu Pangeran Yisan yang kelak menjadi Raja Jongjo. Meskipun menjadi pelayan, dikatakan bahwa ibu Pangeran Yisan memperlakukan Lady Uibin layaknya putrinya sendiri. Ibu Pangeran Yisan bahkan sangat menyayangi Song Uibin. Penolakan pertama dilakukan ketika Pangeran Yisan yang saat itu berusia 15 tahun mencoba menganugerahkan gelar Seung-eun kepada Lady Uibin yang saat itu berusia 1 tahun lebih muda darinya. Saat itu Pangeran Yisan berkeinginan agar Lady Uibin menjadi selirnya. Namun tidak seperti kebanyakan wanita istana lainnya, Lady Uibin menolak permintaan tersebut dengan alasan istri pertama Pangeran Yisan belum memiliki keturunan. Kekhawatiran Lady Uibin tersebut dapat dipahami, sehingga Pangeran Yisan tidak memaksakan kehendaknya. 15 tahun dari permintaan Seung-eun pertamanya, yaitu pada tahun 1781, setelah Yisan menjadi raja, ia kembali menganugerahkan Seung-eun kepada Lady Uibin. Namun Lady Uibin kembali menolak. Alasan penolakan Lady Uibin kali ini tidak diketahui secara pasti. Raja Jongjo tidak menerima penolakan tersebut. Akhirnya memperingatkan Lady Uibin dengan menghukum seorang pelayan istana. Karena hal tersebut, akhirnya Lady Uibin menerima Seung-eun dari Raja Jongjo. Setelah resmi menjadi selir Raja Jongjo, Song Uibin melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Pangeran Yisun. Kelahiran putra Song Uibin tersebut membawa kebahagiaan bagi seluruh anggota kerajaan, terutama Raja Jongjo. 1 tahun kemudian, selir Uibin kembali melahirkan seorang putri. Kebahagiaan kembali mewarnai kehidupan istana. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena beberapa bulan setelah dilahirkan, putri Song Uibin meninggal. Kemalangan seolah belum berakhir. 2 tahun kemudian, putra Song Uibin terkena sakit campak sebelum akhirnya meninggal. Kematian kedua putranya tersebut memberikan luka mendalam bagi selir Song Uibin. Saat kematian Pangeran Yisun, Song Uibin tengah mengandung anak ketiganya. Meski tengah mengandung, selir Song Uibin tidak pernah benar-benar pulih dari kesedihan atas kematian kedua anaknya. Semakin hari, sakitnya semakin parah, dan akhirnya Song Uibin meninggal beberapa bulan setelah kematian putranya. Saat itu, usia kehamilan Song Uibin menginjak 9 bulan, dan janin yang ada di kandungannya pun turut meninggal. 3. Ratu Myeongsong. Kisah Ratu Myeongsong menjadi kisah ratu paling tragis di antara ratu dan selir Korea lainnya. Ia adalah istri pertama dari Raja Gojong, penguasa ke-26 dinasti Joseon, sekaligus kaisar pertama Kekaisaran Han Raya. Di masa pemerintahan Raja Gojong, Korea tengah mengalami konflik eksternal dengan negara-negara sekitar, termasuk dengan Jepang. Saat itu, Jepang berusaha menanamkan kolonialismenya di Korea, dan Ratu Min menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam penolakan kolonialisme Jepang di Korea. Ketika Perang Tiongkok-Jepang pertama pecah, Ratu Min semakin mempererat hubungan Joseon dengan Rusia untuk mengantisipasi pengaruh Jepang yang semakin meluas di Korea. Ratu Min juga turut mengundang perdagangan dan pengaruh Barat dengan tujuan untuk mengusir Jepang yang saat itu memonopoli perdagangan. Dia mengambil banyak langkah untuk memodernisasi dan menata ulang militer Korea, termasuk mengirim banyak cendekiawan untuk belajar ke Amerika. Langkah-langkah yang dilakukan Ratu Min tersebut tentu tidak disukai oleh Jepang. Pemerintah kolonial Jepang menganggap Ratu Myeongsong sebagai kerikil dalam usaha ekspansi kolonialismenya. Berbagai usaha pun dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menyingkirkan Ratu Myeongsong. Tindakan Jepang tidak membuat Ratu Myeongsong menjadi gentar. Sebaliknya, ia semakin berani melawan Jepang. Namun, perlawanan permaisuri Myeongsong harus berakhir ketika dirinya dibunuh oleh mata-mata Jepang yang menyusup ke kediamannya. Saat itu, tepatnya 8 Oktober 1895, lebih dari 20 pria sangar berpakaian aneh dengan pedang terhunus menyusup ke kediaman Ratu Myeongsong. Dengan membabi buta, para penyusup itu menyerang dan membunuh Ratu Myeongsong. Tak hanya membunuh sang ratu, mereka juga memperlakukan jasad sang ratu dengan tidak manusiawi. Setelah membunuh Ratu Myeongsong, para penyusup itu menyeret jasad sang ratu dan membakar tubuh yang sudah tak bernyawa itu.
Nah itu dia kisah Ratu dan Selir dinasti Joseon yang memiliki kisah paling tragis dan menyedihkan. Dari ketiga kisah tersebut, mana menurut kalian yang menjadi kisah paling tragis dan menyedihkan? Tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. See you di next video.